Selamat malam saudara, era baru Timnas Indonesia di tangan Patrick Kluivert. Harapan besar di pundak Kluivert untuk bisa membawa skuad Garuda menembus Piala Dunia. Sorotan lainnya, dipicu belum membayar SPP selama 3 bulan, seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dihukum guru belajar di lantai. Hukuman ini pun menuai protes dan kecewa dari orang tua murid pada pihak sekolah. Selengkapnya di Sapa Indonesia Malam hari ini bersama saya, Friska Clarissa. Selamat malam. Terima Apa kabar? Hello coach. Hey coach. Hello coach. Hello coach. Hello coach. Hi coach. Halo Coach Patrick. Selamat datang. Welcome to our national team. Selamat datang dan semoga sukses. Pelatih baru Timnas Patrick Kluivert resmi diperkenalkan ke publik Minggu sore. Kluivert berjanji akan membantu Indonesia menembus Piala Dunia. Kluivert datang didampingi asisten pelatih baru Timnas Denny Lanzat. Dalam jumpa pers, Kluivert mengakui akan menemui beberapa pemain Timnas dalam sebuah jamuan makan malam. Barulah pada bulan depan ia akan kembali ke Indonesia untuk melihat talenta-talenta muda. Jersey sudah secara resmi. Well, for sure. This evening, I already have a dinner planned with 5 local players. Okay. To get to know him a little bit better. So that's already the beginning. And for sure, next month I'm planning to come back here in Indonesia and to see more of the grassroots here in Indonesia. Patrick Kluivert mengaku misinya adalah meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Soal tekanan menghadapi kualifikasi, Kluivert mengaku tak takut dan akan menghadapinya bersama seluruh tim. I like to have pressure, and under pressure I can really perform quite well. The most important thing is that to transmit it also to the players, and of course it is an interesting time to come in. With 6 points and another 3-4 countries who have 6 points, Australia 7 points, and Japan is quite secure already for qualifying. It is a particular time, but that's football. Football, you want to be with the best, and of course we need to transmit this to the players, and we will. And for sure, the mindset of the players are on the same level than us, and you see on the video how they want to achieve the goal, and that's the most important thing. Everybody needs to will to achieve this goal. Patrick Kluivert mengaku sebagai penyuka sepak bola, ia menyukai sepak bola menyerang dan penguasaan bola. Soal formasi, ia akan melihat kualitas pemain lebih dulu, baru mencari skema yang cocok dengan pemain sebagai pelatih. You know what it is? I think the most important thing is that I like to play attack football, and I like to have the ball possession. I am familiar with all systems. I was in 2014 assistant coach with Louis van Gaal, and we played the same style that we play at the moment. Preferably, I like to play 4-3-3, but it depends where are the players also feeling comfortable in. So I'm first looking at the players, and then we implement any style. Because in football, you have slight movements, and it's the same system or it's a different system. I need to come with a surprise as well, because during when you play football, the system will change. And it's 4-3-3, 3-5-2. The most important thing is that the players understand what to do on what moment. And that's where you're going to make the difference. Patrick Kluivert mengaku akan memberi kesempatan pemain-pemain lokal berkualitas untuk masuk timnas. Menurut Kluivert, pemain lokal sama pentingnya dengan pemain diaspora yang banyak bermain di luar negeri. Local players are the heart of Indonesia. And the other players are, of course, super important, but I think we need to focus very good on the local players and check the quality of the local players, because I think that is hyper important to, implement those players as well, because
you want to have also the heart of Indonesia in the team. The quality for me is the most important thing, of course, but yes, in a few weeks I will come back and I'm going to check the local players for sure. Well, we go with all to the same goal. So the local players and the diaspora players, they need to form one block, one team, and the local players are even as important as the players that come from abroad. Pelatih Patrick Kluivert menjawab soal tantangan menghadapi perbedaan gaya bermain hingga kultur. Menurut Kluivert, ia bisa menerapkan apapun selama komunikasi lancar dan pemain mengerti keinginan tim pelatih. The style of play here in Indonesia is different, but I think that you can implement what you want as long as you can go in the minds of the players. And I think that we have a standard player, the thought player, to give them the information that I want and to let the players also perform on the pitch the way is best for the team. And I think that's the most important thing, how to transmit what we want and to transmit that to the players to achieve the goal as bright as possible. So you feel that our team, the players on our team, have the potential to be able to adapt to any playing style as long as it's communicated properly through them? I think so, yes. Okay. Pelatih baru Timnas Patrick Kluivert menyebut fans Timnas Indonesia sangat bergairah dan penuh semangat. Menurut Patrick, pendukung Timnas memiliki semangat yang ekstra yang tak pernah ia temui sepanjang pengalamannya sebagai pemain dan pelatih. Ia berharap supporter terus berada di belakang Timnas. Yes, you're right, but I think that Indonesian fans, what they showed me already, they have an extra passion. I played in a lot of countries and I saw a lot of passionate fans, but Indonesian fans are, you know, an extra spice, I think, and it's good. And the players know this as well. They play for their country, so the most important thing is that all the fans are standing behind the team, what they do. Okay. And we will manage the rest. Pelatih Timnas Patrick Kluivert memuji pencapaian pelatih Shin Tae-yong bersama Timnas. Menurutnya, Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Untuk meraih hati supporter Timnas, Kluivert akan berusaha memberikan kemenangan dan permainan sepak bola yang atraktif. Well, for me, the most important thing is to get the hearts of the fans is first of all to win the games, to play good football, attractive football. I think to give the compliments as well to the previous coach, Shin Tae, who did a great job. It's on me to build on that success even more. So for me, the most important thing is to win the hearts of the people, is to play good, to win the games, and then people can like me or not, but more I can't do. Setelah diperkenalkan ke publik sepak bola tanah air, sore tadi pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert rencananya akan mengikuti sejumlah agenda bersama para pemain Timnas. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Abel Insani di kawasan Senayan, Jakarta, dan ada Niputu Trisnanda di Stadion GBK Jakarta. Saya ke Abel terlebih dahulu. Malam ini kan agenda Patrick Kluivert akan makan malam bersama pegawai Timnas. Ada informasi siapa saja 5 pemain Timnas yang tadi dalam konferensi pers disebut bahwa akan hadir ke sana. Yang nantinya akan ikut dalam makan malam bersama yang akan dilakukan pada malam hari ini, begitu tentunya ada di kawasan SCBD. Tetapi untuk titiknya di mana ini kami belum memperoleh informasi. Tapi yang jelas dari 5 pemain Timnas lokal yang akan ikut makan malam atau dinner pada malam hari ini, 1 yang sudah terkonfirmasi akan ikut acara dari makan malam adalah Egy Maulana Fikri. Nah, kalau Anda ingat, Friska dan juga saudara, Egy Maulana Fikri ini merupakan jebolan dari Liga Kompas. Nah, lalu nantinya
acara yang akan dilakukan pada malam hari ini memang tertutup begitu Friska, sehingga kami belum mendapatkan informasi terkait dengan apa saja sebenarnya yang nanti akan dibicarakan. Tetapi kalau kita melihat agenda sebelumnya, tadi siang ini untuk Patrick Kluivert ini sudah melakukan makan siang bersama dengan Ketua PSSI, lalu juga ada Sekjen PSSI dan juga Komite Eksekutif, di mana mereka melakukan diskusi. Nah, diskusinya ini terkait dengan kenalan terkait dengan budaya atau culture dari sepak bola di Indonesia ini seperti apa. Tapi kalau kita melihat bagaimana secara umum Patrick Kluivert ini melihat antusias dari masyarakat Indonesia, tentunya ia merasa senang ya, karena bagaimana antusiasme dari pecinta Indonesia ini terlihat sekali dari mulai penyambutan Patrick di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga tadi pada saat press conference berlangsung, ini juga media ataupun juga antusias dari masyarakat Indonesia juga terlihat begitu besar. Balik ke Anda, Friska. Baik, ini yang nanti ditunggu karena salah satu tujuan makan malam ini adalah agar Kluivert bisa lebih mengenal para pemain timnas. Nah, berikutnya saya akan ke Putu. Putu, Patrick Kluivert ini kan tidak memiliki waktu banyak ya untuk menyiapkan timnas jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Nah, strategi apa saja yang disiapkan Kluivert menghadapi laga timnas mendatang di waktu yang sempit ini? Ya, Friska, betul sekali bahwa memang tidak banyak waktu yang dimiliki oleh Patrick Kluivert, sementara target yang dipasang ini juga cukup tinggi. Tentu saja kalau kita lihat terkait dengan kalender FIFA sendiri juga tidak memungkinkan begitu ya untuk kemudian melakukan uji coba pertandingan, lalu juga kalau kita lihat apakah mungkin ada training camp begitu yang dilakukan dalam 1 pekan, 2 pekan atau bahkan beberapa bulan begitu, ini tidak bisa dilakukan mengingat selain pemain-pemain kita yang bermain di timnas senior ini juga banyak yang abroad gitu ya. Ada yang bermain di Liga Thailand, ada yang bermain di Liga Eropa, ada di Eredivisie begitu, sehingga rasa-rasanya sulit untuk kemudian memastikan para pemain ini bisa datang jauh-jauh hari sebelum nanti pertandingan kontra Australia akan dilakukan pada 20 Maret 2025 begitu. Tapi kalau tadi mengutip bagaimana pernyataan Patrick Kluivert saat konferensi pers, memang ada beberapa target yang sudah dipasang begitu. Selama 2 tahun dikontrak oleh PSSI, ada target jangka pendek dan jangka panjang. Fase pertama selama 2 tahun tentu saja fokusnya adalah bagaimana memenangkan timnas Indonesia untuk lolos di kualifikasi babak ketiga Piala Dunia zona Asia. Nanti kita akan punya beberapa pertandingan, tapi untuk yang terdekat di 2 pertandingan pertama yaitu kontra Australia, kemudian nanti di Bahrain, targetnya adalah mendapatkan sekitar 6 poin. Tapi kalau tidak bisa, maka targetnya minimal 4 poin, di mana 3 poin menang atas Bahrain dan 1 poin seri ketika tandang lawan Australia. Kemudian juga nanti di fase kedua atau jangka panjangnya, Patrick ini menargetkan untuk bisa fokus melakukan proses latihan-latihan supaya timnas Indonesia ini bukan hanya bisa bermain di Piala Dunia, tetapi juga bertanding di Olimpiade untuk kualifikasi selanjutnya. Nah, kalau melihat terus bagaimana, kapan waktu latihannya? Ya mau tidak mau, memang Patrick harus memanfaatkan waktu yang ada, tidak bisa training camp selama beberapa pekan sebelum pertandingan, artinya mungkin saja nanti pemain-pemain ini datang H-3 ataupun juga H-2 jelang pertandingan lawan Australia. Tapi yang pasti satu hal yang dipastikan tadi disampaikan, meskipun ada perbedaan yang signifikan di mana STY pelatih sebelumnya ini lebih suka untuk memperkuat lini belakang, sementara Patrick Kluivert ini lebih suka gaya pertandingan yang menyerang, attack football katanya. Artinya lini depan ini juga akan diperkuat, tapi dengan lini belakang yang juga sudah cukup kuat begitu ya. Ada sisa-sisa dari Sinteyong begitu dengan pelatihan-pelatihannya. Artinya ketika misalnya Patrick Kluivert ingin memperkuat lini depan, kemudian juga lini belakang tetap kuat, ini bisa kemudian digunakan oleh Patrick Kluivert untuk menggunakan metode baru, tetapi ini juga bisa digunakan untuk mengantisipasi adanya serangan balik. Ya, kita berharap tentu saja pertandingan-pertandingan ini bisa diraih poin-poin untuk timnas Indonesia dan juga bisa lolos ke kualifikasi, tapi dengan waktu yang sangat singkat diharapkan Patrick Kluivert ini bisa membangun bonding tentu saja yang pertama, dan 2 asisten di bawah Patrick Kluivert, ya ini ada Alex Pastur, kemudian
kemudian juga ada Denny Lanzat, ini bisa melakukan pendekatan terhadap pemain-pemain untuk bisa membahas soal taktikalnya. Jadi kita nantikan apakah kemudian besok sempat bertemu juga dengan beberapa pemain U20 begitu ya, di bawah asuhan Coach Indra yang akan bertanding di Piala Asia, kemudian nanti juga akan bertemu dengan beberapa pemain lokal, beberapa minggu lagi akan bertemu dengan beberapa pemain yang akan bermain juga di laga senior. Kita nantikan apakah kemudian pertemuan-pertemuan tersebut cukup efektif untuk menjadi boost bagi timnas senior dalam kualifikasi Piala Dunia di babak ketiga zona Asia. Friska. Kita tunggu pertandingan tandang melawan Australia 20 Maret 2025 ini jadi pembuktian pertama dari Patrick Kluivert yang katanya harus percaya diri para pemain ini menghadapi bola, termasuk juga PR yang bagaimana membangun chemistry di waktu yang sempit ini. Terima kasih ini Putri Trisnanda, sebelumnya juga ada Abel Instat. Saudara, sejumlah pemain timnas mengucapkan selamat datang kepada pelatih baru mereka Patrick Kluivert. Mereka mengaku tak sabar untuk segera bekerja bersama Kluivert. Selain dari para pemain, ucapan juga datang dari asisten pelatih timnas Nova Arianto, pelatih timnas U20 Indra Syafri, dan pelatih timnas putri Satoru Mochizuki. Hello, Coach. Hey coach. Hello, Coach. Hello, Coach. Hello coach. Hello, Coach Patrick. Selamat datang di Indonesia, Coach Patrick Kluivert. Selamat datang di Indonesia. Selamat datang Coach Patrick. Selamat datang Coach Patrick. Welcome to Timnas. Indonesia 女子代表監督の望月です。Welcome to our national team. Dan selamat bekerja di Federasi Sepak Bola Indonesia. I'm looking forward to work with you very soon. Selamat datang dan semoga sukses. I'm looking forward to work together and let's write some history together. I hope to see you very soon. I will see you soon. Mantan striker timnas Boaz Solosa memperkirakan pelatih baru timnas akan menerapkan strategi permainan yang berbeda dengan pelatih sebelumnya Shin Tae-yong. Ia berharap kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih baru memberikan angin segar kepada para pemain yang sedang berjuang menuju Piala Dunia 2026. Mantan penyerang timnas Boaz Solosa yakin strategi permainan timnas akan berubah dengan kehadiran Patrick Kluivert. Menurutnya, Kluivert akan membawa strateginya sendiri. Menurutnya, dukungan harus tetap diberikan kepada pelatih baru, Patrick Kluivert. Saya kira mungkin dengan pergantian pelatih ya pasti ada juga pergantian skema. Pasti dengan datangnya Coach Patrick Kluivert, dan saya rasa dia akan bermain dengan gaya dia. Ya, dan apa yang selama ini sudah diterapkan oleh Sintayong, saya rasa pasti akan berubah. Ya, karena dia tidak mungkin akan melakukan hal yang sama. Dan saya rasa ya semoga dia datang juga membawa angin segar. Ya, siapapun yang melatih timnas Indonesia, kami sebagai mantan pemain kami tetap akan memberikan support dan memberikan dukungan penuh untuk timnas supaya bisa lolos ke Piala Dunia. Pelatih baru timnas Patrick Kluivert bakal didampingi dua asisten pelatih, yaitu Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Kedua asisten pelatih dikenal sebagai sosok berpengalaman di sepak bola Belanda. Ada Alex Pastoor yang berpengalaman melatih sejumlah tim Eropa. Ia pernah menangani klub Belanda Almere City, SCR Altach di Liga Austria, dan Fenerbahce U21, klub asal Turki. Pastoor memiliki statistik kepelatihan 454 kali main, 177 menang, 94 seri, dan 185 kalah. Sementara Denny Lanzat merupakan mantan pemain timnas Belanda keturunan Maluku. Ia berpengalaman menjadi asisten pelatih di sejumlah klub seperti Al Ta'awun, klub asal Arab Saudi, Lech Poznan, klub asal Polandia, dan Ferencvárosi, klub asal Hungaria. Timnas Indonesia sudah pernah ditangani oleh pelatih asal Belanda sebanyak 5 kali. Ada yang pertama Wille Korver pada 1975 sampai 1976 dan tahun 1979. Lalu ada Frans van Balkam di tahun 1978 sampai 1979. Ada Hank Williams pada tahun 1996 sampai 1997. Sementara di tahun 2011 sampai 2012 dilatih oleh Wim Rijsbergen dan tahun 2015 ditangani oleh Peter Hoekstra.
Patrick Kluivert mengaku menyukai sepak bola strategi menyerang dan penguasaan bola. Soal formasi, ia akan melihat kualitas pemain lebih dulu baru mencari skema yang cocok dengan pemain timnas. Selengkapnya kita bahas usai jeda berikut ini.